Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kelas 4, sehat, semangat belajar di rumah. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Ella dalam pelajaran tematik kelas 4, tema 4 tentang mengenal berbagai jenis pekerjaan, subtema satunya tentang jenis-jenis pekerjaan. Muatan pembelajaran hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan pokok materi kita adalah mengenal unsur-unsur dalam cerita. Tujuan pembelajaran hari ini kalian harus bisa mendeskripsikan unsur-unsur dalam cerita. Anak-anakku, setelah tadi Ibu tugaskan untuk membaca cerita kisah si bulir padi, di sini kalian akan menemukan dan memahami unsur-unsur yang ada dalam cerita. Unsur-unsur yang harus ada dalam cerita adalah satu tema. Yang dimaksud dengan tema adalah gagasan pokok yang menjadi permasalahan yang mendasari isi sebuah cerita rekaan. Yang kedua ada tokoh dan perwatakan, yang ketiga ada latar, keempat ada alur dan pengaturan, kelima amanat atau pesan. Yang kedua adalah tokoh dan perwatakan. Yang dimaksud dengan tokoh adalah pelaku dalam cerita. Sedangkan perwatakan di sini watak tokoh dalam suatu cerita ada yang berwatak antagonis. Artinya tokoh atau pemeran yang memiliki sifat jahat, misalkan ya, atau tamak, atau iri hati dan sebagainya. Intinya sifatnya tidak baik ya. Kemudian ada tokoh protagonis. Nah, watak protagonis ini memiliki sifat baik ya. Jadi tokohnya tuh yang baik-baik saja. Kemudian ada tritagonis, yaitu tokoh pendamai antara antagonis dan protagonis. Sedangkan yang dimaksud dengan latar atau setting adalah semua keterangan menyangkut waktu, tempat atau ruang dalam suasana pada karya cerita. Ya, di sini ada beberapa macam latar. Ada latar tempat, artinya menunjukkan lokasi peristiwa dalam cerita. Misalkan di kebun, di rumah, di sekolah, di hutan, di pasar dan sebagainya ya. Kemudian ada juga yang namanya latar waktu. Di sini menunjukkan waktu peristiwa dalam cerita. Misalkan waktu di sore hari, pagi hari, siang hari, atau hari Senin, hari Selasa ya, atau bulan Januari, Februari, Maret dan sebagainya ya. Kemudian ada latar suasana. Di sini menunjukkan situasi atau keadaan peristiwa dalam cerita. Misalkan situasi ceritanya ini dalam keadaan gembira, sedih, kecewa, galau, marah dan sebagainya ya. Kemudian ada lagi satu lagi latar alat, yaitu peralatan apa saja yang digunakan si pelaku dalam cerita. Misalkan memakai tombak, panah, buku, pulpen, sepeda dan lain-lain. Di sini juga ada alur cerita. Alur cerita adalah urutan jalannya rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Misalkan di sini ada alur maju ya. Alur maju itu menceritakan bahwa tokoh dalam cerita itu diceritakan mulai dari awal sampai akhir. Misalkan mulai dari lahir sampai dia dewasa gitu ya. Nah, kalau alur mundur yang kedua ini menceritakan alurnya itu diceritakan dari dewasa menuju ke masa yang lalu gitu ya, masa kini ke masa yang kemarin-kemarin gitu ya, dari yang sudah dewasa mundur ke masa kecil gitu ya. Kemudian ada alur sorot balik atau flashback ya. Di sini filmnya itu atau ceritanya itu menceritakan setelah dia dewasa lalu menceritakan kembali ke masa yang lalu, misalkan ya ke masa kecil atau masa-masa dia sebelum menjadi orang sukses misalkan gitu ya. Yang keempat adalah alur campuran. Alur campuran ini maju mundur. Biasanya alur campuran ini suka ada di film-film India ya. Kalau ibu perhatikan itu ya, atau cerita India. Nah, sedang menceritakan dari kecil, kemudian sukses, nanti menceritakan kembali cerita-cerita yang kemarin-kemarin ya, lalu maju lagi ceritanya itu ya maju mundur ya. Dan yang kelima adalah alur klimaks. Alur klimaks ini adalah cerita yang biasanya film-film atau cerita-cerita film-film detektif gitu ya.
atau film-film action gitu ya. Nah, biasanya ceritanya sedang biasa-biasa saja, sedang bahagia, sedang tertawa, tiba-tiba ada cerita yang menegangkan gitu ya, menegangkan sehingga penontonnya wah gitu ya, lagi senang-senang langsung kaget gitu ya, gitu ceritanya. Nah, kemudian di sini ada amanat atau pesan. Amanat adalah sebuah pesan moral dalam sebuah cerita yang ingin disampaikan oleh pengarang cerita kepada para pembacanya gitu ya. Contoh nih, Ibu punya buku nih judulnya Doa Malaikat Kecil ya. Nah, dalam cerita ini apa sih yang akan Ibu sampaikan kepada para pembacanya? Nah, isinya pesan yang ingin disampaikan oleh Bu Ella kepada yang baca buku Bu Ella ini supaya yang membaca itu semakin menghormati, menyayangi ayahnya mereka begitu ya, karena ayah itu adalah pahlawan keluarga ya. Sekian dulu pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Krida juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.